Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui media online ini dalam kajian kita hadis-hadis yang terkait dengan dakwah. Dan kita sekarang akan masuk kepada hadis yang ke-13 ya, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian mengatakan di sini, haddatsana Muhammad ibni Ja'far. Haddatsana Syu'bah qala sami'tu al-Miqdam ibni Shuraih ibni Hani yuhaddithu an abihi an Aisyata qala rakibat Aisyatu ba'iran wa kana minhu su'ubatun faja'alat turaddiduhu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayki birrifqi fa innahu la yaku fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Ahmad. Kembali Imam Ahmad dalam kajian hadis di sini adalah merupakan awal sanad, dan ujung sanad dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad mengatakan bahwa gurunya Muhammad ibni Ja'far memberitahu hadis ini kepada Imam Ahmad dari gurunya Syu'bah, dan Syu'bah mengatakan telah mendengar hadis ini dari Miqdad ibni Shuraih ibni Hani, dan Miqdad mendengar hadis ini dari bapaknya, kemudian dari Aisyah. Bapaknya mengatakan, ya, bapaknya Miqdad, Al-Miqdad mengatakan bahwa Aisyah ya suatu ketika menunggangi ba'iran, onta. Wa kana minhu su'ubah. Lalu onta ini dalam berjalannya ada kesulitan, atau dalam makna yang mudah dipahami adalah berjalannya lambat. Ya, tidak berjalan dengan cepat. Faja'alat turaddiduhu. Lalu Aisyah kemudian menarik tali kudanya untuk kemudian mengarahkan kudanya, ontanya supaya berjalan dengan cepat. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, alaiki birrifqi. Hendaklah kamu hai Aisyah berlaku lemah lembut. Fa innahu la yaku fi syai'in. Karena lemah lembut itu tidaklah dia ada pada sesuatu illa zanahu, kecuali akan menghiasi hal tersebut. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu ya hilang atau tercabut dari sesuatu illa syanahu, kecuali akan membuat perkara itu menjadi buruk. Nah, dalam hadis ini ya, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama bahwa Aisyah ketika menunggangi ontanya, lalu onta ini bergerak lambat dalam berjalan, maka Aisyah menghentak ya dengan keras onta ini supaya berjalan cepat. Nah, sikap Aisyah ini yang kasar kepada ontanya ditegur oleh Nabi dengan mengatakan, alaiki birrifqi. Hai Aisyah, kamu hendaknya berlaku lemah lembut. Karena lemah lembut ini apabila ada pada sesuatu, maka dia akan buat sesuatu itu menjadi indah. Apabila kelembutan ini hilang dari sesuatu, maka akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Nah, ini kata Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang 14. Ya, kita ambil ini hanya satu saja dari yang ada ini, yaitu hadis yang riwayat daripada Imam Muslim, dan hadis yang matannya paling pendek. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibni al-Muthni haddatsani Yahya ibni Sa'id an Sufyan haddatsana Mansur an Tamim ibni Salamah an Abdurrahman ibni Hilal an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuhramur rifqu yuhramul khairu.
Imam Muslim adalah awal sanad dalam hadis ini dan ujung sanadnya adalah Jarir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Imam Muslim mengatakan gurunya Muhammad ini memberitahu hadis ini kepada Imam Muslim dari gurunya Yahya ibni Sa'id. Yahya mengambil hadis ini dari gurunya Sufyan. Sufyan mengambil daripada Mansur. Mansur mengambilnya dari Tamim ibni Salamah. Tamim mengambil daripada Abdurrahman ibni Hilal. Abdurrahman ibni Hilal mengambil hadis ini daripada gurunya Jarir ibni Abdullah. Nabi SAW bersabda, man yuhramur rifqu yuhramul khairu. Siapa yang tidak ada kelembutan padanya, maka juga tidak ada padanya kebaikan. Ini arti yang paling mudah untuk kita terjemahkan dari kata man yuhramur rifqu, siapa yang tidak diberikan kelembutan padanya, yuhramul khairu, maka tidak diberikan juga kepadanya kebaikan. Artinya dua hadis ini yang lebih kurang untuk substansi yang sama, masalah lemah lembut. Apa kaitannya dengan kajian dakwah? Para ulama dakwah kembali menempatkan hadis ini pada kajian sifat-sifat da'i, bahawa seorang da'i itu harus memiliki sikap lemah lembut di dalam dakwahnya. Dan hal ini dikaitkan dengan firman Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nabi menjadi lemah lembut ya dalam dakwahnya ya, sehingga kalau Nabi kasar maka orang-orang akan lari menjauh daripadanya. Maka hadis ini ya, walaupun maknanya tidak khusus kepada dakwah, tapi makna umum bahawa kelemah lembutan ya dari sikap seseorang itu adalah sikap yang mulia, apalagi itu bagi seorang dai, karena ada tuntunan nanti di dalam hadis yang lain ya, ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang diutus kepada Yaman ya, Muaz bin Jabal, Rasulullah mengatakan ya, ada lafaz dengan lafaz yassiru ya, wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, mudahkan jangan persulit, buat orang senang jangan buat orang kemudian menjauh. Nah, artinya apa? Bahawa dai ya dalam berdakwah mesti dengan cara lemah lembut. Karena Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi indah dia. Tapi ketika sesuatu hilang daripadanya kelembutan, maka hilanglah keindahannya. Maka kalau seorang dai dalam berdakwah tidak dengan lemah lembut, bahkan dengan kasar, maka hilanglah artinya keindahan di dalam dakwahnya, hilanglah inti daripada dakwahnya. Kalau kita kaitkan dengan hadis riwayat Muslim tadi yang satu lagi, bahawa orang yang tidak diberikan kelembutan maka tidak ada kebaikan padanya. Ini kaitan dengan dakwah apa? Orang yang dalam dakwahnya kasar, maka hilang kebaikan dakwahnya. Jadi bagaimana supaya dakwah kita ini menjadi dakwah yang baik? Maka kita mesti menggunakan cara dengan lemah lembut di dalam berdakwah. Maka amat kita sayangkan kalau kita menonton video atau mendengarkan langsung betapa banyak masih para dai ini ya kasar dengan dakwahnya, kalimat-kalimatnya kasar, kemudian juga kalimat-kalimatnya buruk, memaki-maki orang lain dan pihak-pihak yang lain. Ini adalah bukanlah dengan cara yang dituntun oleh Islam di dalam berdakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.